Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Di Jalan Poros, itu dia rumah Pak Tasrif, Karisma Seluler, termasuk rumah makan Padang Rabana. Setelah itu ada beberapa ruko di depannya Rabana itu dengan rumah masyarakat. Ya, jadi kegiatan yang kami lakukan ini yaitu berbagi kepada teman-teman yang membutuhkan. Karena ada juga teman-teman yang tidak bisa bekerja sendiri karena faktor fisiknya yang kurang mampu. Selamat pagi dari kawasan Jalan Limbowolyo, Kelurahan Tangana pada Kecamatan Murum, Kota Bau-Bau. Radio Republik Indonesia Bau-Bau dalam Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita utama. Bencana angin puting beliung terjang Kota Bau-Bau pada Rabu pagi. Sejumlah rumah warga di Kelurahan Sulaa dan Lipu, Kecamatan Beto Ambari dilaporkan rusak. Komunitas Disabilitas Kota Bau-Bau gelar bakti sosial di momen Hari Disabilitas Internasional. Inilah Warta Kepton selengkapnya, Kamis 4 Desember 2025, bersama saya, Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama, bencana angin puting beliung terjang Kota Bau-Bau pada Rabu pagi. Sejumlah rumah warga di Kelurahan di Kelurahan Sulaa dan Lipu, Kecamatan Beto Ambari dilaporkan rusak. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku. Di Jalan Poros, itu dia rumah Pak Tasrif, Karisma Seluler, termasuk rumah makan Padang Rabana. Setelah itu bencana angin puting beliung disertai hujan deras yang terjadi pada Rabu pagi sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah mengakibatkan sedikitnya 8 rumah warga di Kelurahan Sula, Kecamatan Beto Ambari mengalami kerusakan. Jumlah tersebut bersifat sementara karena pendataan masih berlangsung di lapangan. Lurah Sula, Yusri Syarifuddin menjelaskan bahwa pihak kelurahan bersama Babinsa, Babin Kamtipmas, dan para perangkat kelurahan masih terus melakukan pendataan di tengah hujan. Yusri menjelaskan kerusakan rumah akibat terpaan angin kencang tersebut tersebar di beberapa titik, antara lain di Jalan Porosula, menerjang sejumlah rumah toko atau ruko, salah satunya rumah makan masakan Padang. Di Jalan Poros, itu dia rumah Pak Tasrif, Karisma Seluler, termasuk rumah makan Padang Rabana. Setelah itu ada beberapa ruko di depannya Rabana itu dengan rumah masyarakat berdampingan dua, itu hancur total atapnya. Termasuk di lorong SMP 14, itu ada base camp untuk persiapan pembangunan rumah, itu terangkat sampai di badan jalan. Dan di depannya SMP 14 itu untuk Kelurahan Sulaa, ada rumah juga terangkat atapnya sampai setengah rumah. Yusri mengatakan rata-rata kerusakan terjadi pada bagian atap rumah. Untuk rumah yang atapnya baja ringan, banyak yang roboh ke bawah. Untungnya sejauh ini tidak ada korban jiwa. Di tengah proses pendataan, tim PLN juga turun ke lokasi untuk mengantisipasi potensi bahaya jaringan listrik yang terdampak. Sebab ada beberapa kabel dan tiang yang beresiko. Pemerintah Kelurahan Sula mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim. Penyampaian kami untuk sementara untuk keadaan cuaca yang ekstrim, kami sampaikan agar tetap melihat keadaan di luar. Kalau memang dia agak ekstrim cuacanya, tolong hati-hati, lihat keadaan lah Pak. Selain di Kelurahan Sula, sejumlah kawasan perumahan di Kelurahan Lipu juga dikabarkan ikut terdampak. Hingga berita ini diturunkan, tim kelurahan masih mendata korban dan mengumpulkan dokumen seperti kartu keluarga dan KTP sebagai dasar laporan resmi penanganan bencana. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Sementara itu, personil Satuan Samapta Polres Bau-Bau bergerak cepat menuju lokasi terdampak bencana angin puting beliung di perumahan Topas 3, Jalan Dayanu Iksanuddin, Kelurahan Lipu, Kota Bau-Bau. Kejadian ini menyita perhatian warga kompleks perumahan dan menjadi viral di media sosial lantaran rangka sejumlah atap rumah warga berterbangan akibat dahsyatnya puting beliung pada Rabu pagi kemarin sekira pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah pagi. Sejumlah rumah rusak parah karena kehilangan atap
dan perabotan rumah ikut basah karena derasnya hujan. Kasat Samapta Polres Bau-Bau AKP Yusri menjelaskan kehadiran Sat Samapta di area tersebut merupakan bentuk respon cepat dan tanggap darurat kepolisian terhadap bencana yang menimpa warga. Langkah cepat ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk hadir di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah. Ia menambahkan penanganan bencana merupakan bagian dari tugas kemanusiaan Polri. Ia menambahkan personel Sat Samapta turut membantu mengamankan awal serta memastikan keamanan masyarakat di sekitar lokasi bencana. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita selanjutnya. Komunitas Disabilitas Kota Bau-Bau gelar bakti sosial di momen Hari Disabilitas Internasional. Mengenai hal tersebut, selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani. Memperingati Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada 3 Desember, komunitas disabilitas di Kota Bau-Bau menjadikan momen ini sebagai agenda penting untuk berbagi dengan warga yang membutuhkan. Organisasi Disabilitas Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) berkolaborasi melaksanakan bakti sosial berupa pembagian paket sembako. Keterbatasan fisik maupun kondisi ekonomi tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk berbagi. Sekretaris PPDI Bau-Bau Nasruddin menjelaskan, bantuan sembako didistribusikan langsung ke rumah masing-masing penerima. Sasaran utama kegiatan ini adalah para lanjut usia serta difabel yang tidak produktif dan tidak mampu bekerja. Ia menyebutkan bantuan ini berasal dari urunan para penyandang disabilitas yang aktif di kedua organisasi. Melalui momentum ini, Nasruddin ingin menunjukkan bahwa difabel bukan hanya penerima bantuan, tetapi juga mampu memberi manfaat bagi orang banyak. Ya, jadi kegiatan yang kami lakukan ini yaitu berbagi kepada teman-teman yang membutuhkan. Karena ada juga teman-teman yang tidak bisa bekerja sendiri karena faktor fisiknya yang kurang mampu. Nah, makanya kami keliling ini dari rumah ke rumah untuk membagikan. Andainya teman-teman ini kami kumpulkan satu tempat, mereka tidak bisa, Mbak, karena aksesnya setengah mati. Okay. Nah, makanya kami punya inisiatif untuk membagikan door to door dari rumah ke rumah. Lanjut Nasruddin, kegiatan berbagi ini merupakan yang pertama kali digelar oleh PPDI Bau-Bau secara bersama. Kedepan organisasi ini berencana menjadikan bakti sosial sebagai agenda rutin tahunan, bahkan diupayakan dapat terlaksana lebih dari sekali dalam setahun. Adapun bantuan yang diberikan berupa beras, minyak goreng, gula pasir, teh, kopi, mie instan, serta aneka snack. Total ada 10 paket sembako yang disalurkan kepada 10 keluarga di beberapa kelurahan di Kota Bau-Bau. Di momen peringatan Hari Disabilitas Internasional ini, Nasruddin turut menyampaikan pesan kepada seluruh penyandang disabilitas di Bau-Bau agar tetap semangat menjalani kehidupan, terus menunjukkan potensi diri, dan berusaha mandiri sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pemerintah Kota Bau-Bau menerima penyerahan aset prasarana, sarana dan utilitas atau PSU dari 6 pengembang perumahan di wilayah kota tersebut. Penyerahan ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima atau BAST antara Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim dan para pengembang di Rumah Jabatan Wali Kota pada Selasa 2 Desember. Aset yang diserahkan merupakan jalan lingkungan, ruang terbuka hijau RTH, serta bangunan masjid yang berada di kawasan perumahan. Penyerahan ini menjadi langkah Pemkot Bau-Bau untuk memastikan fasilitas publik di area pemukiman dapat dikelola dan dikembangkan secara optimal. PJ Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Meizat Amril Tamim, bersama Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Bau-Bau, Amalia Abibu, menjelaskan total nilai PSU yang diserahkan mencapai lebih dari 3,4 miliar rupiah. Meizat menyebut seluruh aset telah melalui proses verifikasi administrasi dan pengecekan fisik sebelum diserahkan. Di Bau-Bau terdapat 67 pengembang, namun hingga kini baru 6 yang menuntaskan kewajiban penyerahan PSU. Aset yang diserahkan meliputi fasilitas jalan dan ruang publik di kawasan perumahan. Meizat menegaskan penyerahan PSU merupakan kewajiban pengembang agar masyarakat dapat menikmati fasilitas pendukung perumahan secara layak.
Ia mengatakan sebagian pengembang masih memprioritaskan penyelesaian rumah sehingga fasilitas umum belum menjadi fokus utama. Pemkot Bau-Bau telah meminta Dinas Perkimtan dan organisasi perangkat daerah terkait untuk mendorong pengembang yang belum menyerahkan PSU agar segera memenuhi kewajiban mereka. Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada pengembang yang telah melakukan penyerahan aset terutama dalam penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemkot Bau-Bau berharap pengelolaan fasilitas publik di kawasan perumahan dapat berjalan optimal untuk mendukung kenyamanan dan kualitas hidup warga. RRI di Demikian penyampaian Warta Kepton pagi ini, dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Bencana angin puting beliung terjang kota Bau-Bau pada Rabu pagi. Sejumlah rumah warga di Kelurahan Sulaa dan Lipu, Kecamatan Betoambari, dilaporkan rusak. Komunitas disabilitas kota Bau-Bau gelar bakti sosial di momen Hari Disabilitas Internasional. Kami harap Anda tetap bersama RRI Bau-Bau untuk mengikuti sajian kami selanjutnya di Kepton pagi ini. Saya Laude Muhammad Syaribul mewakili kerabat kerja yang bertugas dan tim redaksi pemberitaan mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.